tambah lagi, percuma, malah ngabisin duit. Halo semuanya, balik lagi di channel kita. Hari ini kita mau bahas tentang tato. Halo, nama gue Max, gue mahasiswa di. Gue juga bekerja sebagai produser iklan, digital content, and film. Halo, nama aku Jessica, aku kerja di bidang kreatif. Hai, saya Jessica Yo, saya seorang DJ dan saat ini juga saya menjadi moderator. Kenapa tertarik tato? Awalnya iseng-iseng aja sih, jadi kayak pengen cobain aja tato gimana. Udah gitu suka ternyata. Kenapa ya? Menurut aku sih tato tuh kayak aksesoris gitu. Aku sih suka aksesoris gitu, kayak gelang, kalung gitu-gitu. Waktu itu diminta untuk jadi brand ambassador salah satu tato artist. Dan kebetulan itu temannya mama dan parents juga memperbolehkan untuk saya ditato karena tato adalah seni. Kalau aku jujur tertarik tato di umur 17 tahun. Kalau nggak salah umur 21 tahun. Dari umur 22. Kira-kira bisa jadi 4, bisa jadi 5. Ada di sini, ini kupu-kupu dan juga ada di sini ini not balok kunci G karena aku suka banget musik. Ada di sini satu, sini panjang. Yang di belakang kayak sebetulnya kayak terpisah gitu, jadi atasnya ada gambar, bawahnya kayak ada teksnya gitu. Kalau aku sih anggap itu satu set gitu, cuma kalau dihitung satu jadinya 5. Menurut aku nggak semua tato tuh harus ada maknanya, bisa juga buat estetik purpose. Ada maknanya. Oke, jadi kalau yang hiu ini, kenapa gue milih hiu ini? Karena gue merasa gue menjadi orang yang fierce and strong. Dan gue biasanya kerja emang juga sukanya biasanya sendiri juga, dan karena hiu biasanya kerja juga sendiri kan. Kalau yang di sini ada SpongeBob and Patrick, kenapa? Karena mereka adalah masa lalu gue yang sangat bahagia lah, gitulah intinya. Gue masang dari kuping sampai ke tangan itu karena apa yang gue pikirin. Jadi sebenarnya kayak apa goals gue tuh harus gue lakuin gitu. Kalau yang di sini kebetulan aku suka proses dari kupu-kupu. Kupu-kupu tuh prosesnya kan benar-benar untuk jadi kupu-kupu tuh susah banget. Dan yang pasti untuk menjadi kupu-kupu itu harus dimulai dari nol. Tidak semudah itu. Banyak juga proses yang harus didalami. Sama-sama halnya dengan kehidupan, nggak semudah itu. Terus kalau yang di sini kunci G itu karena aku suka banget dari kecil, suka banget nyanyi, musik, piano, drum. Terus sampai sekarang pun saya menjadi seorang DJ karena saya passionnya di dunia musik besar sekali. Tapi mungkin kalau buat sebagian orang tuh menganggap makna nih. Contohnya ini ya, aku kan lahir tahun 96. Ya aku taruh gitu di sini tahun 96. Terus ditanya, kenapa 96? Kan gue lahir tahun 96. Oh gitu doang gitu. Kalau arti benerannya nih, kenapa bisa sampai nato ular? Kalau aku tuh, menurut aku ular itu lambang transformasi. Jadi kayak dari sebelumnya, dari point A ke point B gitu, itu bertransformasi. Kayak ular kan ganti kulit, kayak mostly reptil pada umumnya. Nah itu tuh artinya transformasi gitu. Enggak dong, karena lebih baik minta maaf daripada minta izin. Oke. Kebetulan kalau orang tua aku memang udah open minded banget karena kan yang mintanya juga temannya mama jadi brand ambassador tato artist. Sebenarnya aku sendiri pun juga karena mungkin menganggapnya tato itu sebuah seni, jadi orang tua memperbolehkan. Dan juga yang pasti papa cuma pernah bilang kalau sekali ditato itu pasti bikin nagih. Jadi kalau bisa gambar yang ada di dalam yang ada di badan aku harus yang nggak akan pernah aku nyesel gitu. Oh, mereka cuma nanya kenapa ditatonya hiu, kenapa nggak arwana aja gitu. Biasanya ya bokap gue sih yang nanya, oh lucu ya tatonya, nah, gitu. Kan aku tato tuh 3 session gitu ya, 3 kali lah dibilang jangan tato lagi ya gitu. Jadi tiap tato jangan lagi ya? Iya. Paling berkesan lebih ke waktu awal konsepin tato yang garis ini. Soalnya kita konsepinnya itu di kantor, jadi gitu
kita bikin garisnya di kantor dan semua orang kantor melihat gitu. Kalau pas proses tatonya jujur agak sedikit ya pasti sakit ya. Iya banget. Paling sakit di yang sini, susah banget. Yaudah, di sini bagian daerah sini pertama ini paling sakit, sama di sini udah gitu di bagian sini ini sakit banget. Ini lebih sakit. Di sini lebih sakit karena prosesnya juga aku kan yang ini berwarna, ada pink, ada hijau, terus ada gradasi juga. Jadi nggak cuma hitam, jadi secara otomatis jarumnya pun ada banyak gitu, ada 5. Kalau yang awal-awal pertama tuh kaget kayak di rib itu kan posisinya kayak rada sakit ya, gara-gara kulit kering juga yang di punggung tuh aku sempat kayak panasnya tuh di dalam gitu, kayak direbus gitu. Proses natonya tuh harus diolesin terus-terusan gitu pakai moisturizer. Paling sakit sih di sini sama di sini. Kita tuh rada beda sih. Yang di sini tuh kayak sakit banget gitu. Kayak jadi si yang tattoo artist yang aku bilang dia selalu moisturize kulit aku terus, cuma tetap sakit gitu. Kalau yang di sini sih waktu itu emang pas di sini tuh kering banget, di lipetan badan tuh kan ya kering. Terus jadi kayak sakit banget, kayak bener-bener ini tuh harusnya cuma 5 menit, sampai ini tuh jadi 15 menit lebih gitu, gara-gara tiap kali aku kayak ngeringis gitu, kayak aduh gitu. Jadi kayak si tattoo artistnya tuh berhenti gitu, karena kan dia takut kecoret gitu pas aku mengadu-adu gitu. Setelah memiliki satu tato pasti efeknya tuh ada efek nagih gitu. Mau nambah paling di kaki sama di dada sini sih. Pengen sih, tapi nggak dalam waktu dekat lah. Akhirnya aku stop karena aku mengikuti beauty pageant waktu itu. Sering kalau itu. Terkadang banyak sih yang bilang kamu DJ ya, kamu pasti nakal, kamu pasti tanda kutip cabe-cabean atau mungkin gimana. Di luar gitu kayak misalnya jalan-jalan gitu sih enggak, tapi kalau waktu kuliah sih iya banget. Sering banget kayak lagi ke restoran, lagi main gitu kayak ini orang siapa sih kok bertato gitu. Emang mungkin kalau di Indonesia emang kulturnya belum banyak lah ya orang nato-nato apalagi yang garis seperti ini kan biasanya orang juga kelihatannya kayak spesifik banget gitu. Kayak aku nggak sengaja pakai ya yang baju gitu yang rada gede gitu colornya gitu ke belakang. Terus kayak biasalah banyak yang kepo gitu, kayak itu artinya apa sih kayak gitu-gitu. Kayak aku kurang nyaman aja kalau misalnya ditanyanya tuh kayak dalam konteksnya tuh kayak bercanda gitu, jadi akunya pengennya bercanda juga gitu jawabnya. Ya banyak sih, dari nggak cuma temen ya, nggak cuma publik, tapi keluarga juga berbicara. Banyak saudara yang bilang kayak kok nggak bolehin anaknya untuk ditato sih, kok boleh anaknya untuk jadi DJ sih. Tapi ya itu dia, balik lagi gimana personality kita untuk membawa tato dan image DJ itu menjadi baik. Mereka biarlah melihat sendiri kelakuan aku, personality aku di luar sana seperti apa sih. Kalau kerjaan, menurut aku enggak. Untungnya setelah kuliah, walaupun aku nggak langsung di industri kreatif, tapi kantor aku tuh bukan tipe yang memandang body modification, jadi kayak piercing atau tato gitu-gitu. Tapi aku tahu untuk beberapa pekerjaan pasti berpengaruh sih. Jadi hijau untuk yang lain, merah untuk aku. Oh kebetulan tidak, karena saya bekerja di industri kreatif makanya hidup di masa. Untuk di dunia waktu itu pekerjaan aku kan beauty pageant ya. Jujur ya, karena beauty pageant itu nggak boleh ditato, apalagi perempuan. Kalau male pageant memang boleh ditato, kalau beauty pageant layaknya wanita harus bersih ya katanya. Cuman waktu itu jujur nggak bisa dari Mojang. Terus waktu itu kakak aku Amoy juga, aku nggak bisa juara 1 dengan alasan itu. Jadi selalu juara 2. Pas di Miss Internet Indonesia, aku juara 1 karena memang ada beberapa beauty pageant yang melihat smartnya, kepintaran, attitude, behavior, bukan hanya sekedar physically. Betul sekali. Nagih kalau ketemu tato artis yang pas. Karena kalau misalnya pengalaman selama di tato itu enak, ya kalau suka nato pasti pengen lagi. Kalau misalnya pengalaman di tatonya gak enak, ya pengalaman buruk siapa yang mau lagi. Tahu kalau semi permanen, kalau aku disuruh milih ya semi permanen atau permanen, ya pasti permanen. Karena sama-sama aja, semi permanen tuh gak akan hilang sampai kapanpun. Mungkin agak sedikit ngeblur ya, tapi itu kayak cuman keblur doang kok.
Kalau pendapat gue sih ya nggak masalah, lu mau punya tato mau permanen dan semi permanen terserah lu. Cuman kalau misalnya buat gue sih apa yang udah nusuk ke kulit lu ya pasti akan menjadi permanen sih menurut gue sih, karena setelah di riset juga kan yang semi permanen juga kan katanya nggak bener juga katanya, cuma gue juga nggak ngerti juga. Jadi menurut gue kalau mau tato ya permanennya sekalian, yang gak usah setengah-setengah udah, daripada lu semi permanen hilang tambah lagi percuma malah ngabisin duit. Aku pernah baca di highlights satu artis, katanya itu tuh belum ada penelitian yang benar-benar membuktikan kalau semi permanen adalah semi permanen, jadi nggak benar-benar hilang gitu tintanya, kayak malah membekas merah-merah gitu, ada pigmen merahnya, mendingan sekalian aja ada atau enggak gitu. Jadi ngapain kamu sakit-sakitnya sama, segalanya sama permanen, ya mendingan tato permanen sih. Buat kalian semua, kalau misalnya kalian memang memiliki tujuan tato dengan yang baik, yaitu seni, untuk seni, karena kalian mencintai banget seni, kalian punya tujuan positif, go for it. Jangan ditunda, karena tato tuh bukan hal yang nakal kok, bukan hal yang kenapa-napa, tapi sebelumnya harus minta izin dulu orang tua yang pasti. Kalau misalnya udah disupport orang tua penuh, kalian gak akan pernah merasakan nyesel kalau kalian punya tato seperti itu. Jadi jangan lupa juga kalau misalnya udah ditato, kalian harus show them kalau kalian itu good personality dan kalian juga berada di jalan yang benar-benar aja kok hidupnya. Kalau mau tato bagus, justru makin banyak komunitas tato di Indonesia. Sebenarnya kalau lu mau nato, lihat lagi lu mau mengejar masa depan lu di mana. Kalau misalnya lu mau mengejar masa depan lu di bisnis yang harus bertemu dengan orang-orang hebat dan segala macem, mending jangan tato. Tapi kalau misalnya lu di industri kreatif yang lu senangnya maksudnya lu entrepreneur yang lu kerja sendiri, lu mau nato silakan, mau sekujur badan lu ditato juga terserah lu. Yang penting tahu dulu masa depan lu mau sampai mana, gitu sih. Jangan lupa selalu ingetin kata-kata yang tato artisnya kasih tahu buat aftercare tatonya. Jangan lupa setelah ditato tuh selalu olesin moisturizer, mau itu krim lah bentuknya, mau bentuknya gel gitu. Yang penting jangan ada whiteningnya, jangan ada unsur whiteningnya gitu. Soalnya kalau peel off kan gatel banget, itu kalau digaruk bahaya banget, nanti pigmennya blotchy gitu, jadinya nanti gambarnya aneh kalau gambar. Kalau tulisan nanti gak jelas gitu teksnya. Sama sih kayak selang alis, jadi kayak selalu di moisturize gitu biar hasilnya tetap bagus dan tahan lama. Oke, gimana tadi semuanya? Menarik? Kalau misalnya kalian pada suka, jangan lupa komen, like, subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa tungguin terus, kita bakal jangan lupa tungguin terus, kita bakal upload banyak konten-konten menarik lainnya. Oke, see you.